Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan diberkati oleh firman Allah bersama Yesus Kuatku. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan-Mu bagi kami lagi hari ini. Kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami, buat kami mengerti apa yang kami terima, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami dengar, sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah Walk the Talk. Kalau kita bicara mengenai tema ini, pengertiannya secara harfiah adalah berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan. Namun arti pengertian secara umum ini menyampaikan kepada kita yaitu menjadi konsisten antara kata-kata dan tindakan. Dan kemudian juga apa yang dikatakan itu, apa yang dijanjikan itu benar-benar kita lakukan. Dengan kata lain, tidak hanya ngomong, tidak hanya bicara, tidak hanya memperkatakan, tapi membuktikannya lewat tindakan nyata. Ayat firman Tuhan buat kita diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Saya akan bacakan buat kita, Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, tema kita tadi dikatakan walk the talk, menjalankan, melakukan apa yang diperkatakan. Namun kalau kita memperhatikan ayat pokok ini, ternyata ada yang lebih dalam lagi menyampaikan, mengingatkan kepada kita, menyampaikan kepada kita. Dari sini kita ambil pelajaran buat kita. Yang pertama adalah dengan mendengar firman, maka kita seperti sudah mengatakannya. Jadi sekali lagi, dengan mendengar firman, kita seperti sudah mengatakannya. Dan apa yang sudah kita dengar, katakan, maka seharusnya itu kita lakukan. Karena saudara-saudara, bisa saja manusia atau seseorang berdalih, beralasan, saya tidak pernah mengatakannya, jadi saya tidak perlu melakukannya. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, setiap kali kita mendengar firman, maka itu lebih kuat, sehingga kita harus melakukannya. Apa yang kita katakan, harus kita lakukan. Tapi seringkali manusia beralasan, saya tidak pernah berkata demikian, saya tidak pernah memperkatakannya. Tetapi melalui renungan firman Tuhan atau ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita, setiap kali kita dengar firman, maka kita harus melakukannya. Kemudian yang kedua, jadi pelajaran buat kita dari tema renungan, sekaligus juga ada ayat pokok yang diberikan buat kita, yaitu kemudian yang kedua, seseorang bisa menipu orang lain, bahkan menipu dirinya sendiri. Tapi lupa bahwa ada pribadi yang tidak bisa ditipu, yaitu Tuhan. Manusia bisa saja dengan berbagai kemampuan yang dia miliki menipu orang lain, membohongi orang lain, dan bahkan menipu dirinya sendiri. Tapi lupa bahwa Allah, di hadapan Allah kita terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan oleh firman Tuhan, saya bacakan buat kita dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat dan jangan melupakan hal ini. Orang lain bisa kita bohongi, kita tipu. Bahkan menipu diri sendiri mungkin bisa. Tetapi jangan lupa, kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Kemudian hal yang ketiga jadi pelajaran buat kita adalah saat seseorang menipu dirinya sendiri, maka dia disebut orang bebal
yang tidak mengakui keberadaan Allah dalam hidupnya. Jadi saat seseorang dikatakan menipu dirinya sendiri, dia seperti orang bebal yang tidak mengakui Allah, tidak mengakui keberadaan Allah dalam hidupnya. Sebagaimana firman Tuhan juga katakan dalam Mazmur pasal 14 ayat 1. Untuk mengingatkan saja, Mazmur pasal 14 ayat 1 saya bacakan buat kita. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi dikatakan bahwa orang yang bisa menipu dirinya sendiri, dia seperti orang yang bebal, yang tidak mengakui keberadaan Allah dalam hidupnya. Di hadapan Allah kita terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Dan ternyata orang bebal ini tidak mengakui keberadaan Allah, jadi dia tidak perlu merasa untuk melakukan apa yang dia katakan. Tapi tentunya saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Allah, mengakui keberadaan Allah dan menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita, bahwa di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, kita tentu harus melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan yang kita terima. Saudara-saudara, kalau kita juga memperhatikan bagian dari ayat yang sudah kita dengar atau kita bacakan tadi, sebagaimana dikatakan, bisa saja orang tidak memperkatakan, beralasan tidak memperkatakan, sehingga dia tidak melakukan. Tapi kita dengan hanya dengar saja firman, maka kita seperti memperkatakan, jadi kita harus melakukan. Kemudian jangan sampai lupa bahwa ada pribadi, yaitu Allah, yang tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kita harus menyadari hal itu. Dan kemudian saudara-saudara, kita jangan seperti orang bebal yang tidak mengerti atau tidak mengakui keberadaan Allah. Dari berbagai hal yang sudah saya jelaskan, saya sampaikan tadi, 3 hal kurang lebih, ternyata dikatakan setiap kali kita melakukan firman Allah, maka kita seperti melakukan apa yang kita katakan. Dan hal itu merupakan bukti bahwa kita adalah pribadi-pribadi atau orang-orang percaya yang mengasihi Allah. Kalau kita melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, dan menuruti apa yang kita dengar, yaitu firman Allah, maka kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, dikatakan di sana, Yohanes 14 ayat yang ke-15, di bagian akhir saya bacakan buat kita semua, dikatakan dalam ayat ini, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jikalau kita melakukan, menuruti segala apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan yang kita dengar, itu suatu tanda, suatu bukti yang kuat bahwa kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan teruslah lakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita melakukan firman Tuhan, apa yang kita dengar, kita lakukan, kita pasti diberkati. Dan hari ini pun, mari berjalan dengan melakukan apa yang kita dengar, yaitu firman Allah, dan kita pasti akan diberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Berjalanlah seperti dikatakan tema kita, walk the talk. Lakukanlah apa yang kita dengar, yang kita seperti perkatakan, maka kita pun diberkati. Itu tanda bahwa kita juga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih firman Allah mengingatkan kami kembali. Dan kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, maka kami melakukan, dan kami pasti diberkati. Hari ini pun kami berjalan, karena mendengar firman-Mu, maka kami melakukan firman-Mu, maka kami orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.